'cause I can't see you anywhere. Oke, terima kasih Pak Samsyiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga Allah kasih kesehatan semua untuk kita ya. Semoga Allah ridho kepada kita dan keluarga kita disehatkan oleh Allah dari pandemi ini sekarang ya. Oke, saya mulai dari awal dulu ya. Biasanya Autodesk Inventor tuh interface-nya seperti ini awalnya. Saya buka file new ya. Nah, ini biasanya tampilan awal ketika kita memulai Inventor. Ya, ini biasanya saya menggunakan ada ini part ya, assembly, drawing, kemudian ada presentasi. Saya biasanya menggunakan milimeter karena kita biasa menggunakan meter ya, karena milimeter ke meter kita bisa merubahnya atau membuatnya, misalkan kita mau ke 3D printing bisa cepat gitu. Bentar, ini beberapa gambar. Saya mau menunjukkan tahapan-tahapannya dulu. Nah, ini tampilan awal dari Inventor. Ya, ini harap bisa kelihatan di sana ya. Oke, kelihatan ya. Kemudian biasanya tahapan awal kita memulai dari sini. Di sini ada sketching, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi ya. Biasanya untuk 3 dimensi ada kayak misalkan membuat frame ya, membuat gambar rangka dari desain kita. Biasanya orang untuk memulai gambar dari 2 dimensi. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang paling penting ketika menggambar Inventor itu kita harus memilih plane dia. Misalkan ini ya, ini kita pilih yang bagian XZ plane. Nah, di sini kita nanti memilih akan mengekstrud dia kalau kita bilang dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. Contoh kita buat garis kotak, nanti akan kita tarik dia dari bawah ke atas akan seperti itu untuk XZ plane. Kemudian ini untuk YZ plane nih kayak dari samping dia akan kita membuat gambarnya itu dari samping. Ya, misalkan kita buat kotak. Nah, kotak itu akan berdiri seperti ini. Kalau dia seperti biasa dia akan di bawah, kemudian kita naik. Kalau yang Z plane ini kita tarik dia dari seperti ini, kotaknya kita tarik dia akan menjadi ke samping. Sama juga yang seperti ini, dia akan dari XY plane, dia akan posisinya seperti ini, kita tarik dari sebelah sini. Ya, ini misalnya kita klik XZ plane ini ya, di bagian bawah. Oke, contoh ya, ini saya gambarkan. Kemudian kita gambar rectangle. Ini tahapan pertama membuat part. Oke, misalkan kita menggunakan ini. Saya menggunakan line ya, biar teman-teman bisa lihat. Kita buat line seperti ini. Oke, simpelnya saya buat gambar sembarangan dulu ya. Oke, kita buat seperti ini. Nah, ini sketching pertama. Ya, sama seperti Autodesk AutoCAD dan yang lain, kita bisa kasih dia fillet ya, mudah sekali. Dan yang ini misalnya, nah, secara otomatis dia akan memberikan gambar. Dan setelah seperti ini, tahapan berikutnya kita finish sketch ya. Kemudian kita bisa, nah ini sudah masuk ke bagian mau menggambar part 3 dimensi. Biasanya kalau kita extrude dia akan menjadi seperti ini. Ini tadi kan saya pilih bagian bawah ya, dia akan, bentar ya, dia agak lama. Oke, takutnya kalau saya tekan dia error. Nah ini, misalnya, nah ini. Jadi kita bisa sama seperti SketchUp ya, yang sudah menggunakan SketchUp bisa kita tarik-tarik ini juga, terus kita bisa memberikan dimensi. Misalkan kita taruh 10 misalnya, dia akan seperti ini. Nah, jadi kalau misal kita mau mengeditnya, kita langsung aja ke sini. Misalkan kita salah buat di bagian part, kita bisa edit dia di sini. Sorry. Oke, di sini ya. Kita bisa edit partnya, misalkan ternyata ketinggiannya salah, kita bisa kurangkan lagi. Sama ya, seperti yang lain. Oke.
sama juga misalkan kita mau merevolve dia ya. Ini finish sketch, kita revolve dia sama seperti pokoknya dia hampir sama persis dengan AutoCAD. Contoh misalkan saya revolve ya, kita klik ini sebagai line-nya, dia kekurangannya memang harus satu kesatuan dulu. Kalau ada yang nggak menyatu, ini nggak mau dia. Kemudian kita pilih aksisnya sama ya. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Nah, mudah sekali kan? Kemudian kita bisa memberikan fillet dan lain-lain ya. Oke, ini sekilas saja. Play sama. Oke, itu untuk contoh. Setelah ini kita masuk di bagian part, kita lanjut ke bagian assembly ya. Assembly biasanya saya menggunakan milimeter juga, dia harus sama ya. Nah, ini adalah bagian assembly. Nah, misalkan di sini kita place part dia. Ini bagian-bagian yang sudah saya buat ya. Contoh ini saya telah membuat mobil ini misalnya ya. Oke, sorry saya buat yang ini aja, yang lainnya yang agak ringan. Takutnya dia nge-hang. Nah, ini sudah masuk ternyata. Saya letakkan di sini. Kan dia agak berat ya. Kita masukin yang lain. Kita masukin sini. Nah, ini contoh desain ban yang sudah saya buat ya, sport rim. Ini kita klik OK. Nah, ini masuk ke bagian assembly. Jadi setelah part, kita gabungkan part itu menjadi satu. Nah, kita edit dia di sini. Setelah di part, kita masuk ke bagian ini setelah assembly ya. Dia ada part, assembly, kemudian ada bagian drawing. Nah, di bagian drawing biasanya saya pilih dia bagian ini ya. Mana yang kira-kira? Saya biasanya pilih BSI IDE. Jadi lebih simpel dia. Sambil menunggu ya. Bentar, takutnya dia memang agak berat, software ini lumayan ya. Lumayan berat. Jadi kalau kita mau install, kita perlu spek yang cukup. Dia perlunya untuk memorinya. Nah, ini contohnya bagian drawing. Ini saya perlu save dulu. Contohnya misal kita pilih ini misalnya. Ini saya buat report itu, masukkan ke sini. Oh, tidak mau dia. Kita pilih yang lain aja. Nah, ini contohnya mobil ini ya, ban mobil ini, kita klik OK. Yang tadi kita buat ya. Nah, ini bentuk drawing yang ada di ini, kita bisa kasih dimensi dia ya. Ini contoh-contoh saja secara singkat. Kita bisa kasih dimensi di sini ya. Misalkan dari mana misalnya, kita zoom dikit. Dari sini ke sini misalnya. Saya kasih contoh saja. Ini ya agak lama karena terkoneksi dengan zoom ya. Nah, contoh ini, kita klik dimensi, kita klik ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini bentuknya diameter teman-teman. Ini contoh saja. Oke, kita lanjut lagi. Setelah bagian situ kita masuk ke, kita telah buat semua ini, kita ke presentasi. Nah, di bagian presentasi kita masuk ke metrik lagi, kemudian kita klik presentasi. Nah, kita menggunakan yang milimeter juga. Ini kalau di presentasi ini biasanya lebih ke tweaking, kayak animasi tweak gitu ya, animasi yang membongkar part itu. Contohnya saya buat ini yang ada isinya. Contoh ini. Nah, ini ada bolt.
Nah, ini ada contohnya tweak animasi itu seperti ini. Misalkan kita mau tweak komponen, ya, kita klik ini, part ini, kemudian kita tarik dia. Ini bisa memberikan gambaran, kita tarik tanah panah ini. Nah, ini seperti ini. Ya, kita letakkan dia durasinya berapa menit misalnya, berapa second, misalkan 2 second. Kita klik, nah seperti ini. Dia nanti kita bisa di bagian sini kelihatannya tertutup ya. Nah ini kita bisa run ini, dia akan memberikan gambar seperti ini. Ya, ini bisa kita record ya. Ini kalau kita buat part yang banyak jadi menarik gitu. Oke, setelah itu ini saya mau menunjukkan beberapa gambar-gambar desain dari Inventor. Mungkin teman-teman bisa menjadi lebih semangat ya. Dulu waktu saya mau belajar Inventor ini awal-awalnya saya minta tolong kawan saya untuk mendesain tesis saya, S2 saya. Tapi karena lama, mungkin dengan kesibukannya, akhirnya saya mendesain sendiri. Oke, kita ini ya. Ini saya tutup dulu. Nah, ini tadi gambar yang tadi ya. Jadi akhirnya saya belajar sendiri, saya pergi ke toko buku Gramedia, saya beli semua buku-buku Inventor, akhirnya saya belajar sendiri. Waktu itu YouTube belum ada gitu. Saya bilang, alhamdulillah bisa juga akhirnya. Artinya nggak menyerah gitu ya. Kalau kita mau sukses ya kita harus ada usaha. Nah ini contoh mesin ya. Kalau dalam permesinan ini ada gearbox dan pulley. Ada juga fan beltnya dan ini motornya. Dan kelebihannya ini bisa kita gerakkan ya. Misalkan beda kalau kita cuma desain biasa, ini bisa kita simulasikan. Contohnya ini saya simulasikan ya di bagian sini. Saya gerakkan dia. Ini saya drive. Dan ini kita bisa runkan. Nah, coba lihat dia berputar ya. Ada gerakan. Jadi ketika orang melihat, oh ternyata kayak gini gerakannya. Ketika pulley-nya besar, dia akan jadi lebih cepat ini. Bisa kita, dan kelebihan Inventor juga pulley ini semuanya ada tersedia di Inventor. Jadi kita tinggal klik menghubungkan ini dengan ini, nanti ada fan belt-nya pun, V-belt-nya ini akan tersedia gitu. Tapi dia bukan sekedar drawing, tapi dia bisa bergerak gitu. Dan ini bisa kita percepat ya. Kita bisa percepat gerakannya dengan cara seperti ini. Kita rubah dia menjadi 2 misalnya, dia akan menjadi lebih cepat. Kalau kita rubah dia menjadi 5 misalnya, biasanya kan motor cepat ya. Ini kita rubah jadi 5 dan dia jadi lebih cepat. Motornya pun jadi lebih cepat. Ini perputaran ya. Ini semua berputar nih, berfungsi semua. Oke, itu contoh. Dan ini tadi saya bilang kayak baut semua ini ya, ini tersedia. Dan ini untuk pembuatan frame ini kita tinggal buat garis dari 3 dimensi sketch dan kita bisa langsung membuat frame. Oke, kita lanjut ya ke bagian contoh berikutnya. Ini saya tidak menggunakan penggabungan part, ini satu part saja. Jadi satu kesatuan ya. Cuma kelebihannya kalau satu part ini, kalau satu part bermasalah udah rusak semua. Kalau yang tadi part yang kita gabungkan jadi satu, kalau partnya satu rusak, gambar yang lain nggak rusak gitu. Nah ini contoh gambar ya, saya letakkan logo Jana Badra, saya letakkan judul logo UTM, kemudian ada fakultas kita ya. Ini gambar pesawat. Ini cuma desain biasa, tapi kalau nak detail pesawat juga bisa. Kita gambar dalamnya, kita gambar engine-nya, tapi perlu waktu ya untuk gambar seperti itu. Ini cuma untuk modeling saja. Dan ini untuk gambar satu part juga, kita menggunakan material gelas, ya. Bisa juga kita letakkan material plastik di sini. Ada macam
ada berbagai macam material yang bisa kita masukkan. Contohnya, saya letakkan material ini. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Kita letakkan material apa misalnya ini, dia akan jadi seperti ini ya, menarik. Dan kita lihat misalkan ini kita masukkan ke bagian view ya, kita visualisasikan, kita bentuk dia seperti realistik. Nah, dia akan membentuk seperti ini aslinya bentuknya. Dan ketika kita letakkan reflection dia, nah ini dia ada bayangan ya, ini memberikan impresi sedikit. Kemudian shadow-nya bisa kita setting ya, kita letakkan bayangan, kemudian kita orthographic perspektifnya kita bisa letakkan, dan ground plane-nya pun kita bisa letakkan seperti ini. Ini di bagian environment ya, kalau mau kita render contohnya, kita merender sedikit. Tapi render ini memakan waktu ya. Kalau biasanya kalau satu part ini cepat ya. Ini misalnya part ini kita render misalnya ya. Ini kita render dia. Nah, kita render berdasarkan view, berdasarkan kamera, kita bisa letakkan kamera. Nah, ini bentuk rendering dia. Biasanya nggak lama sih kalau cuma satu ini. Bentar ya. Oke. Ternyata lama juga. Nah, dia jadi seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa melihat ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia perlahan-perlahan, terus kita save, dan bisa kita share hasil kerja kita ya. Dia nampak, kalau kita tambah lagi dengan environment, kita letakkan lampunya, kemudian kita maksimalkan gambarnya, dia akan memberikan gambar yang sangat bagus ya, cantik sekali dia. Oke, kita lanjut ke part berikutnya. Nah, ini saya menggambar desain ban ini, yaitu kita menggunakan extrude cut di bagian dalam ini. Ini agak perlu teknik juga. Kita membuat layer di sekeliling ban ini. Beda dengan part yang mendatar. Kalau part mendatar kita tinggal letakkan plane dia, kita masukkan sketch 2 dimensi, kita gambar dia. Tapi kalau di sini kita harus mendesain plane dulu di sekitar keliling ini dulu. Baru kita bisa mengekstrud ke dalam gitu. Kenapa? Kalau kita nggak membuat plane itu, dia tembus ke dalam nanti itu. Kita kasih batasan, batas mana, berapa sentimeter kedalaman dari ban ini. Oke, kita ke part berikutnya ya. Nah, ini yang saya bilang ada lampu ya, ada pencahayaan lampunya. Ini ban yang tadi saya kasih tunjuk ke teman-teman semua. Ini saya gabung menjadi satu di sini. Nah, di sini environment-nya yang semua ini di gudang ini ya, ini gudang ini ada di inventor ini. Jadi kita bisa setting dia punya besarnya, scale-nya di bagian environment ini, di Inventor Studio. Kemudian ini saya mau menunjukkan lampunya. Kita tengok dia ada highlight di sini. Kita letakkan lampu. Oke, kalau kita tak letakkan lampu, nanti dia ketika render dia gelap. Oke, kalau gelap itu kurang menarik jadinya. Nah, kalau orang gelap bisa berjalan. Kalau ini dia nggak menarik ya. Oke, ini beberapa contoh lighting studionya ya. Kita bisa pilih dia di bagian mana, misalkan di bagian empty lab, nah kayak gini ya. Misalkan ini saya mau gunakan ini, saya aktifkan dulu. Kemudian saya displaynya saya on-kan. Nah, dia akan berubah link ininya. Apa namanya? Kita kecilkan scale-nya karena mobilnya scale-nya kecil. Nah, ini di dalam lab ini. Tapi nampak perlu dirubah, perlu dipindahkan ke sini sedikit gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke bagian inventor ini, kita nggak bisa merubah dia. Kita harus memvisualisasikan saja. Ya, ini kita bisa rotasi. Misalkan ini terlalu besar. Nah, ini kita bisa rotasi kondisi lingkungannya, apa namanya, environment yang kita putarkan dia. Nah, itu ya. Ini contoh aja. Oke, dan kita kembalikan dia ke awal. Oke, lanjut lagi ya.
Ini desain ban yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Ini kalau kalian bisa mendesain part seperti ini, ya kelihatan puas seperti itu. Rasanya pun saya awal-awal belajar ngelihat seperti ini, rasanya senang sekali. Kelihatan susah ya. Tapi sebenarnya mudah. Ini ada 2 part saja sebenarnya. Part ini sama part ini, 2 digabung menjadi 1. Ya. Kemudian ini saya buat filter. Kalau yang di dapur kita bantu ibu kita buat ini ya, desain. Ada orang-orang di home industry juga biasanya minta desain, kita bisa desainkan. Mungkin teman-teman yang teknik industri ya, biasanya mereka kan solve the problem in small medium enterprise di bagian industri kecil menengah gitu ya. Jadi kita bisa membantu mereka. Biasanya mereka nggak bisa dengan kata-kata saja, mereka mau real bentuk. Nah, kita bisa membantu dengan visualisasi dengan 3 dimensi dan Autodesk Inventor ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini gambar lemari ya, ada orang minta tolong gambarkan lemari, saya buatkan ya. Ini contoh-contoh lemari rak TV ya. Nah, ini ada gambar apa namanya, microwave ya. Ini bisa kita buka, bisa kita tutup ya. Nah, nanti sebenarnya di dalam ini bisa kita letakkan lampu. Tadi itulah kelebihannya, kita bisa membuat visualisasi. Misalkan biasanya kalau kita menggunakan microwave, lampunya menyala ya, kita bisa letakkan lampu gitu, di dalam sini. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke sini. Kalau ini agak mengganggu. Nah, ini gearbox tadi ya, yang sudah kita gambar tadi ya. Ini sebenarnya bisa digerakkan, nah, seperti ini. Nah, kelebihannya ya kita bisa mensimulasikan secara langsung. Tapi kalau constraint kita bermasalah, dia akan menjadi seperti ini constraint-nya. Nah, dia akan ada problem. Nah, dia akan seperti ini. Tapi kita bisa mencari masalahnya di mana. Kita bisa lihat nanti di sini ya, ada masalah di mana. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini saya mau coba kasih teman-teman lihat. Ini saya sudah gambar 3 dimensi sketching ya, 3 dimensi sketching. Kita bisa letakkan frame secara cepat, misalnya contoh ini. Ya, kita mau letakkan frame, ini ada satu contoh. Saya letakkan menggunakan model ini saja ya frame-nya. Kemudian saya blok aja semuanya seperti ini. Cuma yang perlu kita gambar adalah ininya dulu, 3 dimensi sketch-nya dulu. Contoh ini. Tadi agak berat, nanti dia akan membentuk satu frame. Nah, ini ya, ini sudah terbentuk, tinggal kita apply saja misalnya. Nah, kita oke kan, kemudian kita oke. Bentar ya. Dia agak lambat, jadi saya nggak berani klik, nanti dia error. Kita tunggu sampai dia selesai. Jadi saya kemarin buat rak tanaman sayur saya buat sendiri nih, rak tanaman sayur saya buat ya. Cancel. Nah, ini bisa dengan cepat ya. Cuma kita mau membentuk desainnya seperti apa, bisa kita lihat. Ini langsung ada detail gambarnya juga. Oke, misalkan kita mau hilangkan frame-nya, nah, kita bisa visible-nya invisible misalnya. Oke, di sini ya. Sorry. Oke, kita lanjut lagi gambar yang lain. Nah, ini ada gambar apa namanya kata orang yang bisa berputar-putar terus, saya lupa. Ini mainan-mainan anak-anak ya. Nah, kita bisa putarkan dia. Sebenarnya ini bisa bergerak nih. Ya, ini bearing ini sudah ada di dalam Inventor. Jadi kita bisa mendesain bearing sendiri sebenarnya, tapi Inventor juga bisa menyediakan bearing ya secara langsung. Kita lanjut lagi gambar. Nah, ini saya gambar akuarium di rumah saya. Saya gambar kayak latihan-latihannya. Ini bisa kita letakkan material kaca, kemudian kita bisa memberikan gambar background belakang ini. Kalau di rumah kan biasanya ada gambar akuarium, ada gambar backgroundnya, kita bisa letakkan di situ. Oke, sebenarnya ini bisa kita letakkan dari papan ya. Materialnya kita download dari internet.
gambar itu, kemudian kita lekatkan gambar itu ke bagian sini. Itu bisa. Oke, kita lanjut lagi, ada sedikit lagi ya gambar. Nah, ini ada gambar desain kolam ikan abang saya. Saya minta tolong gambarkan. Ini saya desain. Ini pumpnya di sini, nanti narik ke sini, di sini penyaringnya ya. Di sini penyaringnya. Di sini ada buangannya, ada lubang. Misalkan airnya berlebih, buang, nanti dia akan lewat sini. Nah, ini gambar kolam ikan koi-nya. Ini materialnya ya. Untuk material ini sendiri, materialnya sudah ada di Inventor ya, jadi tidak usah khawatir dengan material. Nah, ini saya mau nunjukin animasi constraint ya. Jadi kalau bagian teknik mesin atau teknik industri mau menggambarkan untuk home industry atau mau menggambar mesin untuk teknik mesin, kita bisa membuat seperti ini ya. Jadi kita bisa gerakkan dia. Nah, ini secara ini kita gerakkan dengan kursor ya. Dia akan secara menyatu tapi dia nggak lengket gitu. Dia fleksibel ya. Nah, dan ini bisa kita animasikan. Contohnya saya animasikan ini ya. Contoh ini saya gerakkan dia, kita drag dia, dan kita buat dengan kecepatan yang pelan saja ya. Nah, kita mau menunjukkan gerakannya, kita kasih dia 3 misalnya. Kemudian kita, kalau mau kita rekam tinggal tekan ini ya, kalau enggak kita langsung saja. Nah, ini. Jadi ada gerakan-gerakan seperti ini. Dan ini kalau kita lihat fungsinya sama dengan seperti animasi yang masih sebelumnya, bisa untuk gearbox yang pergerakan gearbox apa namanya, kalau di mobil tuh ada piston ya, pergerakan piston. Nah, itu bisa kita buat ya. Dan bisa kita kombinasi dengan 3D Max, kemudian animasi-animasi yang lainnya. Jadi ini contoh animasi gerakan menggunakan join ya. Ini join ini. Animasi ini menggunakan join. Oke, ini contoh ya. Kemudian kita lanjut contoh yang berikutnya. Nah, ini gambar mobil saya. Iseng-iseng gambar mobil. Jadi ada mobil sedan ini. Ini menggunakan free drawing ini ya. Kita menggunakan free drawing. Beda dengan yang lain, ini free drawing ini lebih kayak dimensinya kita tidak perhitungkan ya, kita tidak kalkulasi dimensinya secara menyeluruh, tapi bisa juga sebenarnya detailnya kita masukkan dimensi. Tapi kebanyakannya kita tarik-tarik saja dia, kayak jenis inilah kalau free drawing nih, kita punya lilin madu itu, nah kita bisa tekan dia, kita bisa tarik dia, jadi bisa cepat ya gambarnya. Ini kita bisa view-nya kita bisa letakkan dengan view yang visual realistik misalnya. Kita hilangkan garis-garisnya, nah, dia akan menjadi seperti nampak asli. Kita letakkan shadow-nya, kita letakkan reflection-nya ya. Nah, ini ada bayangannya. Kemudian ortografiknya kita letakkan perspektifnya, tidak hitam ya. Oke, ini kosong sebenarnya, isinya kosong. Ya kayak kotak aja dalamnya, nggak ada apa-apa. Ya, oke. Azam here nama anak saya, Azam. Ini yang tadi kita buat, ini yang tadi, oke. Itu mungkin gambar-gambar yang bisa saya tunjukkan ya, mungkin memberi motivasi kepada teman-teman semua. Intinya kalau belajar Autodesk Inventor ini perlu banyak latihan, sama dengan aplikasi yang lainnya. Kadang kita mau melihat botol, kita mau gambar dia. Kita mau lihat kamera, kita mau gambar dia. Jadi kalau dalam industri itu, tahapan pertamanya kan biasanya idea. Ada masalah, ide, kemudian kita survei pasar. Habis survei pasar, setelah survei pasar kita coba membuat sketching, desain. Habis itu kita coba membuat gambar dengan Autodesk Inventor. Habis membuat Autodesk Inventor, kita coba buat beberapa alternatif. Dan alternatif itu kita tidak bisa mendesain itu berdasarkan keinginan kita, tapi kita pertimbangkan teknologinya, kemudian kemampuan perusahaan kita seperti apa, cost-nya seperti apa, baru kita kasih ke pasar. Kita pilih best product berdasarkan technical requirement dan customer requirement-nya. Itu kalau di industri, teknik industri itu ada namanya QFD ya, HOQ, House of Quality. Mungkin
Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan ya. Kalau saya bisa jawab nanti saya tampung dulu. Oke, Mas Samsiro, Pak Samsiro. Alone inside a crowd.